Guys, pernah nggak kalian melihat seseorang yang sangat terkenal, lalu tiba-tiba muncul sebuah perasaan aneh? Wajahnya masih sama sih, suaranya terdengar gimana ya, agak-agak mirip gitu ya, tapi ada sesuatu yang agak berbeda. Kalau kalian pernah menonton film Mission Impossible, kalian pasti ingat bagaimana seseorang bisa menjadi sosok orang lain, itu menyamar menjadi orang lain menggunakan topeng yang dibuat sangat sempurna di layar lebar. Itu sebuah teknologi yang memang terlihat seperti fiksi. Tapi bagaimana kalau suatu hari kalian melihat seseorang yang wajahnya sama, suaranya sama, cara berjalannya juga sama, segalanya sama, namun insting kalian menyatakan ada sesuatu yang berbeda. Cara bicaranya berubah, tatapannya kayak kosong gitu ya. Gesturnya seperti bukan orang ini yang dulu gitu. Dan semakin lama kalian memperhatikannya, semakin muncul satu pertanyaan yang mengganggu. Jangan-jangan itu bukan dia lagi. Dari pertanyaan sederhana ini lahirlah salah satu teori konspirasi paling terkenal sekaligus paling menyeramkan di era modern ini. Sebuah teori tentang doppelganger. Istilah doppelganger berasal dari bahasa Jerman. Artinya secara harfiah adalah double walker, seseorang yang berjalan sebagai versi lain dari dirimu. Melihat doppelganger diri sendiri dipercaya sebagai pertanda buruk. Konon, jika suatu hari seseorang melihat kembaran dirinya muncul di hadapannya, maka kematian sedang menunggunya. Mitos itu bertahan selama ratusan tahun. Lalu dunia berubah, teknologi berkembang, internet lahir, dan anehnya kepercayaan kuno itu ikut hidup kembali. Bukan lagi lewat sebuah kisah hantu, melainkan lewat selebriti, musisi, politikus, sampai para pemimpin dunia. Karena sekarang internet dipenuhi satu pertanyaan yang terus berulang. Bagaimana kalau orang yang kita lihat hari ini sebenarnya bukan orang yang sama? Salah satu teori yang paling terkenal adalah tentang Avril Lavigne. Menurut teori yang beredar di internet, Avril Lavigne yang asli disebut-sebut meninggal pada awal tahun 2000-an. Lalu klaim tersebut mengatakan ia diam-diam digantikan oleh seseorang bernama Melissa. Tidak pernah ada bukti yang mendukung cerita ini. Namun yang menarik justru bukan isi teorinya, melainkan bagaimana internet mencoba membuktikannya. Orang-orang mulai membandingkan bentuk rahangnya, posisi tai lalatnya, tulisan tangannya, bentuk matanya, cara senyumnya, bahkan cara berdiri. Setiap perubahan kecil dianggap sebagai petunjuk. Padahal perubahan wajah selama puluhan tahun bisa dipengaruhi usia, pencahayaan, operasi plastik, make up, gaya hidup, hingga sudut kamera. Namun bagi mereka yang sudah percaya, semua perubahan justru dianggap sebagai barang bukti, bukan kebetulan. Jauh sebelum ada internet, sudah ada satu teori yang menjadi legenda. Teori tentang Paul McCartney dari The Beatles. Teori ini muncul sejak akhir tahun 60-an. Klaimnya mengatakan Paul meninggal karena kecelakaan mobil pada tahun 1966. Lalu, demi menyelamatkan band terbesar di dunia saat itu, ia diam-diam digantikan oleh orang lain. Gak ada bukti yang membenarkan klaim tersebut. Namun, para penggemar mulai mencari apa yang mereka sebut sebagai clue atau petunjuk tersembunyi. Mereka memutar lagu The Beatles secara terbalik. Menganalisis lirik, menghitung langkah kaki di sampul album dari Abbey Road, membaca simbol-simbol kecil yang sebenarnya bisa memiliki banyak penafsiran. Semakin dicari, semakin banyak bukti yang ditemukan. Fenomena inilah yang kemudian menjadi cetak biru hampir semua teori doppelganger modern. Setelah itu, internet
mulai mencurigai hampir semua tokoh terkenal. Taylor Swift pernah menjadi sasaran teori identitas rahasia hanya karena kemiripan wajah dengan seorang tokoh sejarah tertentu. Polanya selalu sama, ada perubahan. Internet mencari pola, lalu lahirlah teori. Namun teori yang paling menarik justru muncul ketika menyentuh dunia politik. Karena kalau artis diganti, dampaknya mungkin hanya soal citra. Tetapi kalau seorang kepala negara diganti, konsekuensinya bisa mengubah sejarah. Salah satu nama yang sering menjadi sasaran teori adalah Joe Biden. Berbagai video di media sosial membandingkan bentuk telinga, garis rahang, cara berjalan, warna mata, bahkan ekspresi wajahnya. Dari waktu ke waktu juga ada lipatan kulit di antara wajahnya. Dari situlah lahirlah berbagai klaim bahwa terdapat lebih dari satu sosok Biden yang tampil di depan publik. Sebagai unggahan menyebut penggunaan topeng silikon atau efek digital. Namun hingga hari ini tidak ada bukti yang dapat memverifikasi klaim-klaim tersebut. Meski begitu, video-video seperti itu tetap ditonton jutaan kali. Karena di era media sosial, konten yang terlihat meyakinkan seringkali menyebar jauh lebih cepat daripada proses verifikasi fakta. Satu lagi hal yang aneh yang belum lama ini terkuak mengenai Epstein Files. Disebutkan bahwa Joe Biden telah meninggal tahun 2019. Yang lebih aneh lagi, jasad Epstein yang meninggal tidak menunjukkan ciri-ciri Epstein, melainkan belakangan muncul orang yang mirip beliau dengan ciri-ciri khusus Epstein. Mana yang harus kita percaya? Nama lain yang juga sering disebut adalah Vladimir Putin. Berbeda dengan teori-teori internet biasa, isu mengenai kemungkinan penggunaan body double oleh Putin pernah dibahas oleh sejumlah media internasional dan mantan pejabat keamanan sebagai bagian dari spekulasi mengenai prosedur perlindungan kepala negara. Perlu dibedakan, body double bukan berarti seseorang yang digantikan. Dalam sejarah, beberapa pemimpin memang diketahui menggunakan orang yang sangat mirip untuk alasan pengalihan perhatian ketika menghadapi ancaman. Namun klaim bahwa setiap kemunculan Putin adalah orang yang berbeda belum pernah dibuktikan secara meyakinkan. Meskipun begitu, netizen tetap membedah setiap detail. Hidung, telinga, postur tubuh, tatapan mata, dan setiap perbedaan kecil kembali dianggap sebagai petunjuk. Kalau kita mundur ke masa Perang Dunia Kedua, ada Adolf Hitler yang juga tidak lepas dari berbagai teori. Salah satunya adalah klaim bahwa jasad yang ditemukan setelah perang hanyalah body double. Sementara Hitler disebut berhasil melarikan diri ke Amerika Selatan. Selama puluhan tahun teori itu terus berkembang. Namun penyelidikan sejarah modern dan analisis forensik yang dilakukan bertahun-tahun kemudian memberikan bukti yang jauh lebih kuat bahwa Hitler memang meninggal di Berlin pada tahun 1945. Meskipun demikian, teori konspirasi tetap hidup hingga saat ini dan mungkin akan terus hidup. Lalu muncul lagi pertanyaan, kenapa teori-teori seperti ini selalu berhasil menarik perhatian jutaan orang? Jawabannya mungkin bukan karena semua orang mudah percaya, melainkan karena otak manusia memang dirancang untuk mencari pola. Ketika melihat dua foto yang sedikit berbeda, otak kita berusaha menemukan penjelasan. Kadang penjelasan paling sederhana terasa membosankan, tetapi cerita yang penuh misteri terasa jauh lebih menarik. Dan algoritma media sosial sangat menyukai misteri. Semakin kontroversial sebuah video, semakin besar peluangnya untuk menyebar. Yang benar-benar membuat semuanya terasa menyeramkan justru bukan teori konspirasinya, melainkan perkembangan teknologi. Hari ini kita hidup di era deepfake, AI voice cloning, face swap, digital human, dan manipulasi video secara real time. Guru itu beban negara. Inilah video viral Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menyatakan guru sebagai beban negara. Video tersebut merupakan hasil rekayasa dari video pidato Sri Mulyani.
Jika diperhatikan dengan seksama, cuplikan video Sri Mulyani terlihat seperti diedit menggunakan kecerdasan buatan atau AI. Suara seseorang bisa ditiru hanya dari beberapa detik rekaman. Wajah bisa dipindahkan ke tubuh orang lain. Video palsu bisa terlihat sangat meyakinkan, bahkan terkadang lebih meyakinkan daripada rekaman asli. Untuk pertama kali di dalam sejarah, kita memasuki zaman ketika identitas visual dapat dipalsukan dengan kualitas yang luar biasa. Dan itu bukan lagi cerita fiksi ilmiah, itu adalah kenyataan teknologi yang memang sudah ada. Hey Mom, hey Dad. It's me, Ella. Well, a digital version of me. Just a bit older. Amazing what technology can do these days, isn't it? All you need are a couple of pictures, like the ones you share on social media, where they can be taken and used by everybody. I know, for you these pictures are just memories, but for others, they are data. And for me, maybe the beginning of a horrible future. A future where my identity can be stolen just like that. Where I can go to prison for things that I would never do. Imagine my credit score being destroyed, Dad. Or my voice copied to scam you, Mom. Mom, I'm in trouble. I need you to send me money, please. Jadi pertanyaannya, mungkin bukan lagi apakah teori doppelganger itu benar? Karena sebagian besar teori yang beredar tidak memiliki bukti yang dapat diverifikasi. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah apakah kita masih mampu membedakan mana yang asli dan mana yang telah dimanipulasi. Karena mungkin ancaman terbesar bukanlah seseorang yang diam-diam diganti, melainkan saat mata kita sendiri tidak lagi mampu membedakan kenyataan dari rekayasa. Dan ketika hari itu tiba, mungkin pertanyaan yang paling menakutkan bukan lagi apakah mereka sudah diganti, melainkan apakah kita masih bisa mempercayai apa yang kita lihat.